Alamat Sosowan, Kecamatan Parangbolak, Kabupaten Pangandaran Utara. Jabatan sekarang Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangandaran Utara, Pendidikan Pondok Pesantren dan Organisasi MUI Kecamatan Parangbolak, MUI Kabupaten Pangandaran Utara, dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran Utara. Ini mungkin yang paling perlu dicatat, atau mungkin nanti bisa langsung komunikasi dengan ayahanda kita. Ada yang kurang paham dan perlu untuk penjelasan. Nomor HP ataupun WA 0813 7065 0813 7065 7851. Saya ulangi 0813 7065 7851. Kemudian selanjutnya narasumber kita yang kedua, Ayahanda Haji Kosipohan BA. Tepat tanggal lahir Purba Sinomba tanggal 4 Juli 1956. Alamat Desa Purba Sinomba, Kecamatan Parangbolak, Kabupaten Pangandaran Utara. Jabatan sekarang adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran Utara. 4 Juli 1958. Pendidikan Pondok Pesantren PPI Purba Sinomba dan Sarjana Udara. Organisasi Badan Ulama Nasional Kabupaten Pangandaran Utara. Pengalaman Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pangandaran Utara. Kemudian Ketua Al-Wasliyah Kabupaten Pangandaran Utara selama 2 periode pada waktu itu. Kemudian nomor HP pun dicatat, mungkin ada yang perlu menanya tentang zakat dan lain-lain sebagainya, bisa langsung komunikasi dengan ayahanda kita nanti 0813 7523 7790 0813 7523 7790. Itulah sebagai kurikulum PT narasumber kita pada hari ini. Dan perlu mungkin diketahui oleh ayahanda kami narasumber bahwa peserta kita ini ada sekitar 50 orang yang terdiri dari imam dan khatib di Kabupaten Pangandaran Utara, khususnya di Jalan Protokol Kabupaten Pangandaran Utara, dan terdiri mungkin dari pendidikan, pondok pesantren, sarjana, dan lain-lain sebagainya yang berbagai macam profesi, supaya bisa mungkin nanti ayahanda kami menyesuaikan konsep yang harus disampaikan. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya selaku moderator, dan kami persilakan kepada ayahanda untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa nasarihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati itu Bapak narasumber Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Pangandaran Utara. Yang kami hormati itu dari perwakilan kantor Kementerian Agama yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati para ustadz, imam, khatib, naro hadir di bagasan aula pusaka. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kesempatan kita bersama. Alhamdulillah hadir di bagasan ruanganon dalam rangka pembinaan imam
dan khatib. Mudah-mudahan pembinaan adong manfaatna, adong gunana dihita meningkatkan nadung disampel ni Bapak kakak nakinai. Bo imam penampilanna, kebersihanna, keyakinan di masyarakatna tentang imam lalu memang bersih, sehingga masyarakat menatap, mereka tidak malu mengatakan itu imam kami. Mudah-mudahan nakinan hidah perpade-pademu naron. Aku sangat yakin betul kita na pembinaan doon bersipay ngot-ngotan lugar natin. Sungani kita dagot marahana kinani pembinaan di bagasan ni aula busakaw. Mungkin aha nagot sampehan na mayon wida na gilok ko mo na maroban sa tatan. Berarti nadung dapot ni Ali narako sa betul na on na pakai makalah karena natong pembinaan pelatihan do. Wida di Pekanbaru cuma ada 2 tahun pelatihan di Saudi wanang kita sibuni. Kaya memang di luar doa betul. Di luar doa petiak mengasonia. Boleh di Saudi pelatihan naik terus dipraktekkan membaca Fatihah. Lalu dipraktek jong-jong. Habis sudah dipraktekkan kalian. Lewati hai do awam kosim don. Rab kami rab dohot Al-Ustaz Haji Sobaruddin Nasution, pemenang rakyat, pemenang nasional musabaqah tilawatil Quran. Jadi hai rab dobeon eterana ini ya. Coba tok kami menjadi Ustaz ni hai baca dulu pada hari sama imam bisa hai. Ini sudah waktu dulu ni. Sama bisa dua imamnya hai. Alhamdulillah tong bagi nama malak ya. Namni Quran ni apalah. Dikui buat hidup dia di hari abang don. Buat adop di antara para imam. Nasomalo membuat orang namate. Lebih baik may pangulang marpaling artinya ini ya. Tiba. Ghairil maghdubi alaihim. Along lewat tunggal apa dia? Ghairil maghdubi. Masalah ini ya. Tagay lebih pangulu ya ini ya. Ghairil maghdubi alaihim. Karena guna maru artinya. Mupala mak guna lebih mararati ini ya. Oh, narohakku. Di mana paling ahulala kenangan, kemudian kenangan nomor 2 di sini kami modum yanongan modum mitabang angginya modum dibaca yang ayat surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalilan. Sampai na bagian dia modum ya. Nah membaca ayat ini modum yanongan. Jadi maksudnya hebatnya ya. Kalau kumurara tiba, tahu mau mana? Walau dibuat dia martul tu saya itu tampan. Benar kau. Jadi waktu dua musuh nation, nak kita mengguru iguana wang nanti na. Orang ustaz beli jual tondon, bahatan nanti. Jadi kita diskusi. Nah pertama nation yang lebih berhak menjadi imam. Lima judul. Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang yang terpandai dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ibu Indonesia, kalau mereka sama, maka yang terpandai di dalam menghafalkan hadis. Kemudian kalau mereka itu sama, dibikin busema isi para jolo tumoka hijriah. Lalu tu sini jadi. Sedang kalau memang sama, maka yang lebih tertua usianya. Nah, kendo kunikakani memang lebih utama hondo na tua te urang atong balak-balakon. Itu tunggu
biar nanti tunggu ada kecurangan kan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagasan kitab fiqh sunnah. Ija kanu salasatan falyu'ammahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum bil Quran. Isedena paling berhak menjadi imami disondok koni amida adong na tolu halaini na dihutai. Nah sama-sama pada bacaan na pada nak kenani hafalan na pada pasohah na dan lain sebagainya. Isi mahalaina lebih berhak orang yang lebih terpandai amu kesabetul aqra'uhum na tafsiranna orang yang terlebih terpandai laguna. Apa yang gue mau ngakul-kul lagi kalau ambil laguna mubal laguna rarat kula. Ada enggak orang rarat dari ada? Ini biasa-biasa dah imo. Perlu koneson dilakukan. Malam yataban nabil Quran palaisa minni. Isi harap nasora mengalaguhan Al-Quran bukanlah golonganku kata Nabi. Jadi aku dilaguhan do lagu nego. Adong nabayati, adong nahijas, adong pinakinani na murottal, murottal ini dosi liadi mungkin mebutu yai. Adong lagu na nakinani hisam, adong busede pe lagu na nakinani warok. Jadi kok ina bari merbesa dia tabay ini itu terserah. Berarti dari Hisam Al-Kharras dia lagunya sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tayang Sudais ada panjang-panjangnya. Imam Masjidil Haram itu Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu terserah. Lagu bahar. Ahana gubernatan laguna di dalam mahal kenani menjadi. Kemudian dukun Yesus berdasarkan hadis Amr bin Salamah di mana disebutkan liya ummakum aksarukum Qur'ana. Yang paling utama menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak menghafalkan Al-Quran. Orang yang paling banyak menghafalkan Al-Quran. Artinya kita imam harus banyak membaca Quran. Awalnya ini bila berkurang membaca Quran, kurang kepasihan membaca yang sudah hafal. Rasul ini kadang-kadang lewat sampai nama mengaji tapi imam. Jadi membaca Al-Quran ini kita mulailah dari awal. Terus membaca ini Quran awam membaca Yasin, Suratul Kahfi, Ad-Duha, Tabarok, dan sebagainya itulah diulang-ulang. Yang paling afdal membaca Al-Quran itu kita mulai dari awal sampai tamat. Akhirnya di mana Quran itu kita buka, sama kita melepaskannya. Momona salu putarala, dan bahkan mencoba nabujus salah dengan nabut abilia. Dan menjaga Suratul Kahfi, moga-moga mana. Karena sama beda pembacanya, bahasnya. Jadi kita membaca Al-Quran dari maksudnya ison, banyak membaca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Kemudian banyak hafalan. Mengenai masalah imam dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqrahum li kitabillah. Kaum atau para tahun mengangkat untuk menjadi imami, nabahan membaca kitab Allah. Fa in kanu bi qiraati sawa'a. Bidasaru kodo nakenani pembaca ni halaini sawa'a. Fa amalamu
siapa yang lebih hebat mengetahui Al-Quran? Bo fasohahna, bo tajawidna, bo hidokomna, bo nakinanina fasohahna. Ini sudah hebat kalian antara halina tulu opat. Maka yang lebih berhak adalah orang yang paling baik fasohah. Karena bila musabaqah bi tilawatil Quran, unggalah 25 dia. Ada tilawah pe 25 dia. Dan fasohah 30. Jadi sampai apa yang hadis Nabi on semua lima. Isi halena bahad kemudian bahad mangboto hadis sunnah. Paingkan wafis sunnati sawaan. Bika di kena kenani alai salu podo. Bahad nari mangboto hadis. Apa dama muhijratan. Maka nak kena dipilih mahalak na para jolo hijriah atau ke semua. Baru ke perpilihan ni. Ada. Berapa dia hari bilang hadis, bahad hafalan lima sama. Kema isi para jolo hijrah. Baikkan bila hijrati sawa'a. Bila nak kenani salu ku alai rabsa tahun ini oleh dia semua pada hijrah. Fa'aqadamahum sinna, maka dipilihlah yang lebih tua. Sesuatu yang itu kelimpahan kenani bapak kakak ni tuan yang maksudnya tunggu jawab kekurangan belum bertunggu jawab dah. Ada itu kan. Buat tua rendah sing lo. Rendah sing ni yang. Hurufnya kena apa dah? Kemudian yang sambutan yang hurufnya bisa dah. Ambil hidup koneson, bahwa pada mau sinna maka dipilihlah yang lebih tua. Kemudian mulai ambil rajula bi sultan. Buhi talak naroi tatu utang jatuh musodi. Ulang mengalam beda. Siapa anak dia? Ulang mengalam beda. Ada orang boleh ilam beda menikor masuk ia imam. Yang berhak diingat bagasan kitab Nakinan Murafil Al-Buniyah yang kelima di sadu yang berhak menjadi imam di hutai buat Jumat bila dikirim kita menjadi khatib di mana-mana. Kalau imam itu memang harus dari yang mustautin atau yang mukmin. Bukan ini. Illa biiznihi kecuali dengan izinnya. Oh, madabang merohon yang umat yang kilau TV ada. Oh, langsung menjadi imam. Itu dengan izin baru. Angkona sinukon dia do, mudah banget tu guru-guruan dia mengalam desa jo. Berikor pas tok tang ni yang bola. Lo halakaan deh. Lo halakaan deh. Temu hidup kutuk-kutuk mulang pam dia mungkin. Lambang kan. Bisa dari imam memang benar. Kita langsung apa dong diizinkan. Bagi saya kena ni menjadi imam anggota ta'ala naro atau bena dibayan ketentuan DPRD Kementerian Agama dan Majelis Ulama dalam protokol. Ada bisa biasa cipukusnya. San pemutaran orang tradisi menembak kita sholat Jumat naik berjalan protokol ada. Semua lima dahan yang ada. Kemudian orang-orang yang sah menjadi imam. Yang pertama anak yang sudah mumais. Iyo gue mohon lagi balik. Mumais pun dia sudah sah menjadi imam. Penabatan bahwa keluar ide bahwa halap dan tanah kurang bagus jadi imam. Nama baru Sony Sampiki. Tapi kalau lagi. Ada orang dia musuhnya. Ada orang kan? Apa yang membedakan itu sama dengan derajatnya. Kalau nanti itu dari segi ihtisan namanya.
Lebih bagus, tidak ternyata. Lebih bagus orang yang punya istri. Ini doh. Lagi pada sah deh, anak yang baru menjadi imam, sah. Sah. Jadi anak-anak yang memais pun sudah sah jadi imam. Asalkan mah bacaannya itu bagus. Karena yang kamu nak pertama atau lawan kajian orang yang terlebih pandai membaca Al-Quran. Pernah ada sesuatu dari Bumban dan sesuatu dari Alok si Malik kapal Quran, Rosa Medan, Sumbangan Rayo, hebatnya imam. Kalau ada pulak belas kerja muda, habis sumbangan ini hasil yang bukan mana kalau baru jadi imamnya untuk kenal. Kapal Quran diulang itu sah doma imam, jangan kayak balik, umais ke. Asalkan majigas bacaan ni aku padi dia daripada Utsman Don, dia baguslah dia menjadi imam. Baguslah dia menjadi imam. Oh, nak kemudian sunnah rak lagi dan kan imam. Imam awak membaca waktu berani ya. Dan orang yang buta sah menjadi imam bagi orang-orang yang tidak buta. Anggar ni dulu. Taiwan hanya dasarnya subena kepandaiannya membaca Al-Quran, hafalannya membaca Al-Quran. Bisa saja dia menjadi imam. Kemudian orang yang berdiri dari imam kepada orang yang duduk. Orang yang berdiri berimam kepada yang duduk. Dan juga sah bersembahyang fardu bagi orang yang bersembahyang sunat. Ayo, tak butuh ya ke imam ni sembahyang sunat. Kalau semua habis sembahyang beri salam, sembahyang sunat doa ni, betul dia sembahyang. Hendak sah kita berimam kepada orang yang sembahyang sunat. Kalau orang itu sembahyang ni, kita ikut bisa berapa? Kan? Habis kita lakukan sambil sembahyang sunat dia, kita sah berimam kepada orang yang sholat sunat. Kita tunggu bersama yang dia bawa sembahyang fardu. Saya betul tunggu sini sembahyang ni. Kemudian orang yang tidak sah menjadi imam. Yang pertama orang yang berwujud. Orang yang berwujud ini ada unsur-unsur bau. Mungkin juga dipikir. Dan ada unsur-unsur bau penyakit. Netek-netek semua ini. Kalau ada siang. Ada unsur ini. Ada dewa. Ada penyakit ini dia tersupul dia. Pendiri. Semua di mana dia? Asal kamu berkenaan ruk sujud dia. Asal kamu sujud dia. Jadi halak nomor ujur, ada mata bodoh, teling sudur kunia ya berlima. Yang mana? Nasa yang merimung bibe. Banyak kita, kita ikuti ya. Bahkan bila begitu nak urang nak polisi dia. Apa polisi? Kalau urusan sampai sikit istiqan ada, al-hilal. Ada dari mesti istiqan hilal. Ada. Asal nak lupa senyum. Ini nak Ada sopan lagi. Isi pilihan yang barang di sini ada. Itu pun dikabari mana? Pinanak kalau bergeser di mesti. Ada di sini almarhum Alianas. Bulan Ramadan. Harus pulang bergeser di bumi. Musuh dorkon ini Alianas. Hafal Quran. Amun. Harus bergeser mungkin. Lalu kali mau. Astagfirullahaladzim. Wah pinggal ini pada burung bani dan kena lebih pandai orang ada. Aku mendapat. Ini selapkan. Kita benar ya tong. Selalu. Kemudian yaitu orang yang dibenci. Orang yang dibenci. Allah. Hanya tempat berapa bayu. Orang imam yang pun mengucap bisa jawab begini.
tidak. Dan dibenci maksud ng giyanan na makita biniita na. Ang gulong menjadi imam, jagalah sikap. Jangan matok sikap biar enggak ada yang iba. Daerah sama imam ya, tapi buatannya menagak jana. Ang sekolah yang ini. Buatannya mana Jumat aja, segala pakore kami sisudi. Terus tanah bercampur di sisudi. Tanah imam. Maka timbul kebencian. Timbul kebencian di sini. Jadi orang yang dibenci, Allahu Akbar. Menjas. Aronia kebencian non, nabahatan na ba? Ano kita bigyan? Nabahatan non upo aronia kebencian non. Dari segi pamapili kadang-kadang aduh man doronya. Pola keluar yang ke samusita macupio, dasing, masalah potong musik. Jadi ini tensi hal. Kita jago dengan masalah kebencian masyarakat. Dan imam terpantau tujuan penajis. Jadi kalau nak kena ni gaji dan benar harus sama. Takon. Ubah di tangan aku. Nabar kita imam besar. Mereka tipu biar ni, bila kau hasil ni jahat. Itu. Bila orang musuh di arrayo, kita orang musuh ikan. Tidak ada yang imam maklum mau biar nabar. Jadi dia namanya. Ini dari. Mereka tipu biar ni. Coba nak kami ni. Iba dari temu mana tulangan dia ada. Iba dari mana ikut kali ni. Apa yang menumpang kokir orang dari sini kokir. Amara nak berlaku berlaku kita kutuk lagi. Inilah yang akan kita terima kita imam. Menjadi pemimpin itu berat. Jadi pemimpin itu berat. Enggak boleh tulang lagi di dunia. Waktu pemimpin kemudian ini. Jalalah tahap sedakarnya. Kau bisa semuanya sedakar. Anggota hati kita akan muncul. Dan kena tahan ini, belum berbiaya, betul. Tapi kita harus tahan. Tujuan Malaysia, tujuannya saya tawakal kepada kita berserah diri kepada Allah. Ini mana imam? Buangnya rapi ini, kerimung ini, amen. Bagi tapi nak harus terusnya. Tidak ada. Ada dua biji tonglan ini lagi nanti. Marsilang di komatong. Ibu marah itu sebetulnya apa dia? Marah baru mudong di alam, baru pas nanti lupit ini. Sebaru-baru. Imam kalau marah juga, dah nama mui digarap nak gerasak sekali. Kan masih kok. Pemenara lagi. Ujung naik lupit ini loh. Baru tarik tusuk lupit. Di ramal itu, sungai kunci. Amal bukai dia terus. Arana ambil lah tusuk kali itu. Tu mau kau bengkak ikhromi mudah ande. Mudah ni mau ikhromi. Sebalik. Mudah pada pemakai ikhromi. Isi mau betal nak cowok kau mudah kewu. Ambil. Nak betul salah. Apa yang mana terkayu? Mana terkayu? Otak. Ya. Lo memang yang duit. Jadi madang kita ni kan. Yang dibenci. Kita berusaha jangan sempat dibenci oleh orang-orang. Mengaku dengan nama. Hanya sifat-sifat negatif. Ada imokkan. Belum ni mana? Kemudian kepenyusuan orang yang tidak jujur. Nah jujur baik terdapur. Terdapur. Maka itulah orang yang tidak sah. Dan cuma ada terjunjuk kepenyusuan katanya. Dan aku kita sini sana. Kemudian sunat seorang wanita menjadi imam bagi sesama wanita. Itu bisa.
Orang laki-laki jadi imam khusus bagi golongan wanita itu dosa. Dosa ada perpondokan dia tidak lain saja. Dan dia ada rumah. Dia ada sodokonya. Maka itu dia punya tabir tidak apa. Langsung karena dia seorang laki-laki. Dia imamna, lagu nuas dulu. Sadaya tahu orang nuas dulu. Nah kalau pembela tabir nabe. Kemudian orang-orang yang fasik dan ahli bid'ah makruh menjadi imam. Makruh. Kalau ahli bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dong ahli bid'ah kan ya woi. Oke. Jadi ini sedang dalil dari bagasan Quran, dua hadis dan tidak ada ihtisanna termasuk ahli bid'ah. Tolak dia menjadi imam, tolak tapi makruh. Kemudian ini imam disunatkan kenani berubah haluan. Dan disunatkan merubah haluan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ummana fayanusarifu ala janihi jami'a ala yaminihi wa ala simarihi. Imam ini dah cukup ke Sunan Habis memberi salam istighfar dulu 3 kali. Ada? Istighfar itu tertentu. Kalau lewat kau habis memberi salam alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan sahibatan baru kita istighfar. Habis betul itu istighfar kita boleh berpaling ke kanan atau berpaling ke kiri. Yang pertama rukun nakikakan sama dengan absen di zaman Rasulullah SAW. Belakangan ini kenapa masih disuruh berpaling ke kanan atau berpaling ke kiri melihat orang yang ada sembahyang tadi. Namanya mate, tak biar misal kalau ini sekolah itu berjamaah di sini. Karena ada bukti berjamaah ada jumlah naik kita kecilkanlah suara kita supaya jangan terganggu mereka yang sembahyang. Lontong nak kenal masuk sembahyang ni si. Nah betul, orang terjolong. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam minhu. Saya harus sembahyang juga. Belakang. Gunanya kita berpaling ke kanan atau ke kiri melihat apakah ada orang yang sholat paralel di belakang. Mengabsen kita absen bebas, soal dia mengabsen di sini. Kemudian tempat imam yang lebih tinggi, apa dia benda mengia? Kalau berdiskusi itu, Islam muda dia kata, Islam baru kan? Mengia, orang itu ditinggikan tempat imam. Sajadah di tambahan sajadah naik pagi jangan deh. Bahapal bagi. Kau tutup lagi catnya deh. Sebetulnya ada pendapat menurut Said Sabik. Deh. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyakumal imamu fawqa sayyidin wan nasu khalaqahu. Yakni asfala minhu wa darul qutuni. Kemudian di soal dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kaum meninggikan tempat imamnya, meninggikan tempat imamnya. Yang ini asfala minhu itu dunia makmumi. Namanya kan? Tapi bila kejelasannya soal meninggikan imam itu hanya sekedar 2 jari, paling tinggi 3 jari. Itu adalah boleh. Lebar tinggi saja ini udah. Namun demikian mengenai masalah tempat imam yang tinggi itu masih ada khilafah, adalah perbedaan pendapat. Kemudian tabir antara makmum yang pernah terjadi zaman sahabat.
Kalau tabir, kain untuk sunnah ini, kita boleh berimam dengan perantaraan tabir, dengan perantaraan sungai, nanti bisa. Asalkan, lu biar lu kata apa yang beda. Asalkan kita dengar takbirnya, intikolatnya, kita tahu geraknya, baru nanti, benar sungai antaranya boleh kita berimam. Asalkan mah bisa kita mendengarkan itu takbir intikolat berpindah, rabdona kenai kita butuh gerak-gerakannya. Kemudian mengangkat imam au imam. Jelas imam sumonol kalau wujud. Nah, hubo tujuh lo, ke dua awi. Awatal, ada tes, tes. Apa kan ang kondisi ni ya, itarik do ni belakang ni bay. Tarik. So maju ya, gitu. Maka di so hidup dunia antara tempat berdiri makmum dengan imam hanya sekitar 200 cm. 200 cm. Kalau di Anda, tayo nang dari bagasan kita pepusun na nunggi. Ala sino. 200 cm. Hampir 2 meter. Itu boleh. 200 cm ditarik dia. Kemudian tempat imam, dia harus bertentangan dengan makmum yang di belakangnya. Dong dole bawida membeli tempat imam ini on imam. Sidang om imam ini makmum naison sa naison. Maksudnya tong nagi pas-pas. Betul kan? Dibagi dua hari itu imam ini. Dibagi dua hari itu. Tahu dan doan ucapkan harus tang dosa di belakang ni imam. Biar dia. Itu harus tang dosa. Kemudian imam itu harus di tengah saf. Tidak boleh dipinggirkan. Dukunya bahasanya hadis wasitul imama wasuddul khalal. Tempatkanlah imam itu di tengah, dan rapatkanlah barisan. Ini pendokternya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi. Jadi mendoakan menekinani aulat kawan, rohakuan lepas jauh pertengahan. Di pertengahan memang ditempatkan oleh imam. Dan tunggu dong sesuatu hal karena kami bagas lupa di sembahyang meminggir betul imam ni dan ya minggir. Nah bisa dong karena situasi dia ya. Anggur di musajid kita tetap menempatkan tempat imam di tengah-tengah masjid. Saya malang dia ada jurnal dapat kesampaian mudah-mudahan bermanfaat di kita bersama. Dong persapaanmu tutup dari daratan makin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda yang telah menyampaikan materinya tentang pelaksanaan imam atau tata cara pelaksanaan dan tata tertib imam. Mudah-mudahan teramalkan kita. Kalau ada pertanyaan ditahan dulu, Ustaz dan Ibu saya. Ditahan dulu, kita dengarkan dulu sesi yang kedua ini. Kita lanjut untuk sesi yang kedua, yaitu pelaksanaan khatib. Setelah nanti baru kita buka sesi pertanyaan. Untuk ini mungkin kita batasi waktunya ya Ustaz. Waktunya 15 menit atau biar nanti bisa kita luas untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan narasumber kita. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kakan Kamenak, walaupun sudah meninggalkan kita, mari sama-sama kita doakan beliau di dalam perjalanan Adung sama-sama tabi kena dong meninggal. Mudah-mudahan aman di jalan, berbahaya kepada beliau. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, juga Bapak mantan Ketua Kecamatan Padang Bolak, Bapak-bapak beserta pembinaan Imam Khatib pada hari ini yang dapat hadir, umumnya kepada kita seluruh yang hadir di aula. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula Kemenak Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang tiada tandingan dan bandingannya di muka bumi ini. Dan beliau adalah sebagai contoh tauladan kepada kita seluruh umat. Mudah-mudahan khususnya kita yang hadir kiranya dapat mencontoh beliau. Hadirin yang saya muliakan, di sini saya dipercayakan sebagai narasumber. Sebenarnya bukanlah kami lebih pandai daripada bapak-bapak. Saya sundayukun alina parjolo. Ini marsipai ngoti-ngotan do hitaw nate. Sangabiaan sodapot betul-betul hatib-hatib khususnya. Kemudian dijelaskan oleh Bapak Ketua MUI sebagai imam. Semuanya hatib, mudah-mudahan hatib-hatib di Paluta berkualitas. Jadi dari jam naruh komentar beda deh. Waktu sangat dibatasi. Untuk pembinaan Imam Madung sama-sama kita dengan dan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI.
imam dan khatib sebenarnya adung bison di dalam persoalan khatibon apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tentang masalah imam. Badong berhubungan, sangat berhubungan. Jadi dalam Al-Quran kita ungkap pertama dulu sebenarnya baru disampaikan akan kami nakim masalah khutbah. Jadi masalah khutbah Jumat tidak dimaksudnya hamil ini hebat tuh pintar nomana tidak. Jadi sudah kita awali kata-kata khutbah Jumat ialah perkataan yang mengandung mau ijo. Khutbah perkataan yang mengandung mau ijo. Belajaran di sini, pengajaran kepada umat dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh para khatib dengan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin menurut rukun dari sholat Jumat. Jadi mengenai masalah aturan-aturan khutbah, baik ia merupakan persyaratan siapa yang benar-benar bisa jadi khatib, harus mengetahui persyaratan-persyaratan. Dohot rukun yang paling utama. Jadi di dalam Al-Quran ungkap marjolo syarat dua khutbah Jumat, yaitu syarat-syarat. Yang pertama, yang berkhutbah harus laki-laki. Yang berkhutbah bukan orang tuli. Dan pada yang berkhutbah halak semarbinya. Tapi oleh dia dibatas orang yang tuli, dijelaskan bahwa orang yang berkhutbah bukan orang tuli yang tidak dapat mendengar sama sekali. Ada mungkin itu sama aku tuli sudah mendatang tanggung yang bisa bisa deh. Harus kita video dia lungkuli dong ada gitu udah kamu bisa. Jadi tuli benar-benar sama sekali tidak dapat mendengar. Di persyaratan yang menjadi khatib. Yang ketiga, khutbah harus dilakukan dalam bangunan. Berarti adong dan bangun.
yang digunakan sholat Jumat. Adong bangunan. Jenis. Selanjutnya, suci dari hadas dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Belum hadas mana berbuat pada. Artinya nama sumbayang yang dasar. Harus, karena itu adalah ibadah. Badan, pakaian, dan tempat khotib harus suci dari najis. Makanya sebetulnya kita perlu masjid